Halo, assalamualaikum bunda-bunda semua. Apa kabarnya kalian di sana? Semoga kalian sehat walafiat ya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya bunda-bunda. Amin ya robbal alamin. Oke bunda, di pagi hari ini aku awali dengan beberes ya bun ya. Beberes ya, aku hanya beberes nggak ganti spray ya bun ya. Cuman asal-asal doang. Asal-asal doang karena baru kemarin aku ganti tapi ternyata udah baru berapa hari terus ya udahlah aku nggak pakai spray, ini cuman hanya dipakein bed cover doang aja udah. Oh ya bunda-bunda, khususnya buat subscriber aku ya, doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat walafiat selalu, dan semoga yang lagi kena penyakit diangkat penyakitnya sama Allah, dan semoga yang lagi punya banyak masalah cepat selesaikan masalahnya, dan semoga yang lagi banyak hutang atau banyak masalah semoga cepat selesai ya bunda-bunda sekalian di sana. Oke, buat yang lagi nyari kerjaan semoga cepat dapat kerjaan ya bunda-bunda semuanya di sana ya. Buat khususnya subscriber aku selalu doain buat kalian semua, semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya bun, jadi belibet gini. Oh ya bun, ngomong-ngomong masalah nih bun ya, kemarin saya kan sempat cerita ya bun ya, sempat 2 minggu saya nggak ngupload video bun ya, karena kan yang saya bilang, aduh ketika saya ada masalah itu bener-bener kayak pusing gitu loh bun. Tapi kalau dipikir-pikir ngapain ya gue pusingin ya nggak usah dipusingin banget ya bun ya, karena cobaan manusia hidup, semua manusia itu di dunia pasti memiliki cobaan ya bun ya, baik itu kaya atau miskin ya kan, susah atau tidak susah, semua orang itu perlu ada ujiannya bun dari Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya hidup di dunia ini kita hanya sebatas wayang ya bun ya, yang kita nurut aja dengan apanya ya bun ya dengan yang membuat skenario ya bun ya, yang membuat skenario dalam kehidupan ini adalah Allah ya bun ya. Ketika kita punya masalah besar ataupun kecil, kita pasrahkan saja sama yang kuasa ya bunda-bunda. Oh ya bun, saya hanya sharing ya bun ya, seperti yang saya bicarakan kemarin, saya akan sharing ya bun. Aku kadang-kadang bosen gitu bun, misalnya ngejelasin tentang kesibukan aku terus ya, bunda kan bisa ngeliat sendiri sibuknya aku ya kayak gini. Ini aku hanya sekedar sharing, siapa tahu sharingnya aku ini bisa ada orang yang oh ya bisa begitu ya, oh ya aku mungkin bisa belajar dari situ kayak gitu bun. Karena ilmu itu kan bisa didapatkan dari mana saja ya bun ya, bukan dari orang yang ibaratnya guru atau dosen atau apapun. Jikalau orang itu mengetahui sesuatu yang kita belum tahu, ya itu adalah mungkin ilmu juga ya bun ya. Terus kita kalau menyebarkan video-video yang baik buat orang lain juga itu benar-benar bermanfaat sekali ya bun ya. Kalau misalnya orang itu oh ya aku bisa nih harus seperti ini nih gitu kan, mengerjakan apa yang kita sampaikan gitu kan, insya Allah dapat pahala ya bun ya. Yang penting jangan menyebarkan video-video yang ibaratnya yang seksi-seksi yang apa gitulah bun ya, nauzubillah min dzalik ya bun ya. Oh ya bun, masalahnya begini ya bun ya, di dalam kehidupan seorang ibu rumah tangga itu nggak mungkin ya bun ya kalau nggak ada masalah, entah itu masalah apapun gitu kan, entar itu masalah perselingkuhan atau entar masalah mertua atau masalah apapun lah bun ya. Saya hanya sekedar sharing saja ya bun ya, saya tidak menghujat orang ataupun apapun, tidak, cuman saya hanya sebatas manusia biasa yang pengen berbagi cerita. Siapa tahu di luar sana ada orang yang mengalami hal-hal seperti yang saya alamin bun, itu bisa menjadi inspirasi buat mereka ya bun ya. Jadi begini bun, bahwa kehidupan seseorang itu di dunia maya itu gak seperti apa ya yang dilihat orang kayak gitu, belum tentu semuanya itu benar ya. Sama kayak seperti saya membagikan soal cerita kehidupan tentang di kontrakan, tapi kan gak semua gimana sih yang ngejelasinnya, agak susah, agak belibet ya. Oh ya pada intinya aja deh bun ya, iya aku tuh kemarin sempet secara terang-terangan aja ya, kemarin aku kan sempet ini ya bun ya, kayak ngeliat TikTok gitu ya kan, itu ada tuh di beranda saya muncul
tentang ceramah-ceramah gitu loh bun, ceramah tentang perselingkuhan gitu kan. Ya ternyata banyak di situ yang komen tuh ya para ibu-ibu gitu ya bun ya, yang diselingkuhin sama suaminya lah apalah gitulah. Jadi saya tuh kayak termotivasi gitu untuk membagikan sebuah cerita ini gitu loh, bahwa saya juga dulu pernah ngalami hal itu gitu loh. Tapi saya nggak komen sih, saya cuma lihat-lihat doang, dan saya juga bikin aplikasi itu cuma buat scroll doang, dan tidak bikin video yang aneh-aneh gitu, tidak. Saya penasaran aja, semoga orang-orang yang lihat TikTok bisa melihat video-video aku juga ya bun ya, supaya bisa menginspirasi kalian di sana, di luar sana gitu ya. Kali aja ada yang mempunyai cerita sama persis seperti aku ya bun ya. Oke bunda, biar bunda-bunda gak bosen ngeliat aku terus kayak gini beberes ya, aku sambil cerita aja ya bun ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya ya bun ya, dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah dukung channel saya bun ya. Terima kasih banyak, love you. Gini bun, lanjut cerita ya bun ya. Singkat cerita, saya juga pernah ngalamin hal itu, dimana Allah itu lagi menguji kita saat kita lagi dalam keadaan misalnya lagi enak lah ibaratnya, lagi rezeki lancar atau gimana gitu, hidupnya lagi enak ibaratnya ya. Tapi sih saya seenak-enaknya sih gak pernah yang gimana gitu, enggak sih, biasa aja gitu. Cuman gini, ketika lagi enak, rezeki lagi lancar, hati pikiran lagi damai, tiba-tiba bun, adalah ya sosok seorang wanita yang datang menggoda dan bikin jadi permasalahan di dalam rumah tangga saya. Itu saya nggak tahu berapa bulan ya, cuman saya di dalam sholat selalu berdoa, ya Allah, jika memang suami saya bekerja di luar sana untuk anak istri, lancarkan rezekinya ya Allah. Tapi jika ada sesuatu hal yang bikin saya ngeganjal di dalam hati, tolong bukakan semuanya. Akhirnya tidak lama kemudian Allah ngebukain semuanya. Setelah ngebukain semuanya, itu saya langsung istighfar, astagfirullah. Ya Allah, kenapa ya setelah dibuka kok rasanya nyesek gitu. Padahal saya sendiri yang minta ngebukain gitu loh, maksudnya ngebukain dia gitu. Saya minta sama Allah gitu, karena saya kan tidak punya apa-apa ya, maksudnya tidak punya yang pinter-pinter amat buat ngapa-ngapain dia gitu. Saya yakin saya punya CCTV Allah yang lebih dahsyat, yang begitu luar biasa sekali ya. Ternyata doa saya dikabulkan dan akhirnya kebukalah semua. Ya setelah kebuka airnya biasa lah bun, jadi bumerang. Tapi di situ saya berpikir ya, dan ini adalah ujian buat saya, karena ketika kita lagi enak hidup ya, kadang-kadang ada aja ujian bun. Itu artinya bunda-bunda jangan patah semangat ya bunda. Aku menceritakan seperti ini supaya apa? Supaya bunda-bunda itu siapa tahu ada kisah yang sama seperti saya, itu bisa menjadi inspirasi bun. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah nangis ataupun apapun. Kita harus semangat, cintai diri kita sendiri, cintai anak-anak kita sendiri. Biarlah semua itu urusan Allah bun. Karena apa? Semua itu adalah skenario Allah bun. Yang membolak-balikan hati manusia pun itu Allah. Yang membolak-balikan mata suami atau istri itu adalah ketika mereka melakukan perselingkuhan, itu yang dibolak matanya itu lagi dibalik sama iblis bun. Karena apa? Iblis, setan itu tidak suka rumah tangga orang itu bahagia. Makanya ketika iblis lagi mencongkel atau membalik mata si lelaki kita, itu kita harus banyak istighfar saja ya bun ya, mendoain suami kita yang lagi di luar sana. Pada intinya kita jangan gegabah, jangan mengambil keputusan udah kita cerai, jangan seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu banget dari awal pernikahan itu kan mudanya itu ketemu antara perawan dan bujang, itu hanya ingin menggapai kesana ke depannya tuh, menggapai apa sih yang pengen digapai dari suatu pernikahan, yaitu pengen punya anak, pengen punya keturunan, supaya hidup kita lebih enak, lebih tentram, lebih damai. Tetapi di dalam pernikahan itu pasti ada lika-likunya ya. Bukan orang miskin, orang kaya, itu semuanya sama. Semua itu punya masalah dalam pernikahan. Cuman beda-beda level ya bun ya. Kalau saya pribadi, saya menganggap ini seperti ini.
itu urusan dia sama yang kuasa. Saya di sini hanya bisa berdoa buat anak-anak saya, buat suami saya. Kalaupun itu terjadi, saya nggak akan memperdebatkan masalah itu, tapi saya akan mendoakan. Saya akan lebih mendoakan dia supaya jadi orang yang lebih baik, supaya hatinya dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu mungkin Allah lagi kangen sama saya, mungkin Allah lagi rindu sama saya, sehingga Allah mengasih cobaan yang begitu besarnya seperti ini. Tapi buat saya itu nggak terlalu besar ya Bun, kalau menurut aku. Karena menurut aku ya itu hal sepele, karena semua itu bisa diatasi kalau kita dengan hati yang tenang. Tapi kalau hati kita ricuh, terus nggak tenang, terus kayak kayak bilang, oh kalau gitu gue bisa dendam, gue bisa begini-begini. Jangan Bunda, jangan. Dendam itu tidak akan mudah masalah, malah akan mempersulit masalah kita. Memang manusia wajar, kalau kita digituin wajar kita marah, tapi marahnya itu hanya sesaat saja ya Bun ya. Kita harus ingat keluarga, kita harus ingat anak ya. Soalnya apa Bun, ketika kita udah dendam, itu setan menguasai jiwa dan hati kita Bun. Di situ Lalu sayang mama lagi menjerumus Mbak Wan dulu ke bentar dunia ya. itu akan timbul masalah yang bertubi-tubi lagi Bun. Maka kita sebagai wanita ya kita harus udahlah legowo. Legowo itu bukan termasuk orang yang bodoh ya Bun. Legowo itu adalah termasuk orang yang mempertahankan anak, mempertahankan keluarga supaya tidak terjadi apa-apa gitu loh Bun. Supaya anak kita tumbuh dewasa dengan baik, tidak menjadi orang yang temperamen, tidak menjadi orang yang punya sifat yang jelek seperti itu. Biarin bunda-bunda, kita sebagai perempuan tuh ngalah demi kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan anak Bun, kebahagiaan kita juga, diri kita sendiri. Tapi apa Allah janjikan kebahagiaan kita di akhirat nanti Bun. Biarlah kita di sini seperti ini. Mungkin ini adalah dosa kita yang dulu, yang waktu masih perawan kita nggak ingat apa-apa. Setidaknya kita pernah pacaran sama orang lain atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Mungkin ini adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Saya sedih Bun, sumpah saya sedih ketika saya pernah lihat TikTok itu beribu-ribu orang yang disakitin oleh suaminya. Ada yang komen cerai, ada yang komen begini begitu. Kadang-kadang aduh miris ya Bun ya. Ya semoga aja video ini, sharingan ini Bun bisa menjadi inspirasi orang. Ketika ada masalah jangan gegabah mengambil keputusan Bun ya. Istighfar, banyak istighfar, sholawat ya Bun ya. Saya ngedabing aja sambil sedih loh Bun. Karena apa? Ternyata bukan saya doang di dunia ini gitu loh. Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih parah dari saya. Tapi saya itu nggak mendukung orang-orang yang capai ya Bun, enggak. Cuman ini kan versi saya begini, tapi terserah Bunda ya. Kalau misalnya Bunda masalahnya sudah tidak bisa di-clearin lagi ya itu ya terserah Bunda aja. Di sini saya hanya sekedar sharing. Siapa tahu ada yang mengalami hal seperti saya bisa menjadi patokan ya seperti ini. Cukup kita mendekatkan diri saja sama yang kuasa, yang membuat hidup kita, yang membuat hati kita, yang membuat hati suami kita, yang bisa membolak-balikan hati setiap manusia. Karena setiap manusia kan dia yang menciptakan Bun, dan dia juga pula yang punya skenario kehidupan setiap manusia Bun ya. Jadi itu Bun, saya terus terang, saya punya anak sudah 2 Bun. Begitu banyak lika-likunya kehidupan rumah tangga dalam kehidupan saya Bun. Tapi alhamdulillah selama ini saya bisa menahan dan menanganinya Bun. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan sholawat, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya bukan orang ahli agama, saya bukan ustazah, saya bukan apa-apa. Tapi ketika saya ada masalah, saya mendekatkan diri, saya istighfar, saya sholawat, hati saya akan tenang Bun. Tidak akan sulit Bun untuk mempertahankan rumah tangga dengan sholawat, dengan istighfar ya. Boleh kita sakit hati, tidak apa-apa, tapi ingat Bun, sakit hatinya kita insya Allah akan dibayar sama Allah Bun kelak di akhirat ya. Karena kalau di akhirat kita juga nggak mungkin nyatu sama suami kita Bun ya. Mungkin ya ada yang bisa nyatu, ada yang enggak, Allahu alam ya Bun ya. Bunda terima kasih banyak ya hari ini sudah mendengarkan cerita-cerita aku. Mungkin lain kali saya bisa sambung lagi ceritanya, karena ini durasinya begitu pendek ya Bun ya, hanya cuma 15 menit doang. Ini saya berbagi cerita seperti ini karena apa? Karena di luar sana banyak sekali orang yang mengalami hal-hal seperti saya Bun, tapi dia mengambil tindakan yang
ibaratnya udah gitu, kasihan anak gitu bunda. Oke bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.